Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Andini dengan NIM 856500432, Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada mata kuliah Praktikum IPA di SD, saya akan melakukan percobaan pada modul 2 ini mengenai makhluk hidup dan lingkungannya, kegiatan Praktikum 2 pencemaran lingkungan, yang mana kali ini saya akan melakukan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu seperti yang pertama, kacang hijau yang telah direndam air, yang kedua, deterjen, tisu, mistar, alat tulis, wadah yang memiliki ukuran 1000 ml, kardus sebagai penutup kecambah, air ledeng, dan juga wadah yang sudah diberikan tulisan dari 100% hingga air kontrol. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan air pada wadah sebanyak 1000 ml. Lalu tambahkan 1 gram deterjen, aduk hingga rata dan berbusa. Setelah tercampur rata, masukkan air 500 ml ke dalam wadah yang telah diberikan tulisan 100%. Sebanyak 500 ml air. Sisa 500 ml air pada wadah kita tambah kembali air ledeng sebanyak 500 ml hingga totalnya mencapai kembali 1000 ml. Isi kembali kepada wadah 50% atau wadah kedua. Sama seperti tadi, kita isi sebanyak 500 ml. Kembali tambahkan air pada wadah hingga mencapai 1000 ml. Isi ke wadah ketiga yaitu 25%. Hal ini dilakukan hingga wadah yang ke-6. Persenan ini merupakan persenan larutan deterjen yang ada pada air. Artinya pada yang pertama 100% deterjen, kedua 50 dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah air kontrol atau air asli dari ledeng ataupun PDAM. Setelah pengisian air deterjen selesai, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah merendam 10 butir kacang hijau pada masing-masing tempat yang telah diberi label.
Apa fungsi dari kacang hijau yang direndam? Fungsinya yaitu supaya kita mengetahui mana kacang hijau yang bagus atau tidak. Kalau kacang hijaunya itu mengapung, artinya itu kosong ataupun kacang hijau yang telah mati. Jadi yang dipilih adalah kacang hijau yang tenggelam dan tidak mengapung. Artinya bijinya masih padat dan bagus. Kita ambil sebanyak 10 butir kacang hijau dan masukkan ke wadah masing-masing. Kacang hijau direndam selama 5 menit. Kita tunggu selama 5 menit. Sambil menunggu waktu 5 menit, kita siapkan tisu di bagian wadah yang telah ditulisi yang kosong untuk tempat pertumbuhan kecambahnya. Dilipat seperti ini dan dimasukkan di wadah untuk tempat pertumbuhan kecambah. Langkah selanjutnya adalah memindahkan kacang hijau yang telah direndam kepada wadah tersebut. Tambahkan 2 sendok atau 1,5 larutan airnya di tempat kecambahnya. Kita lakukan pada seluruh wadah. Inilah dia kecambah yang telah dimasukkan ke wadah untuk pertumbuhannya. Langkah selanjutnya yang terakhir adalah lakukan pengamatan kepada kecambah ini sebanyak 2 kali. Yaitu yang pertama, hari pertama 1 harian 24 jam dan juga pada hari kedua. Sebelum itu kita akan menutup kecambah ini dengan rapat supaya tidak ada cahaya yang masuk. Baiklah, saya akan mengeluarkan dulu kecambahnya dan meletakkan di kertas agar lebih mudah diamati. Inilah hasil pertumbuhan kecambah selama 24 jam atau 1 hari mulai dari 100% hingga ke kontrol. Selanjutnya saya akan mengukur pertumbuhan panjang kecambah menggunakan mistar. Hasil pengukuran kecambah di hari ke-1. Selanjutnya, untuk mendapatkan kesimpulan di akhir, kita akan melakukan pengamatan lagi pada waktu 48 jam atau hari kedua. Dan nanti akan saya ukur lagi berapakah ukurannya, apakah tumbuh memanjang atau tetap di ukuran segitu. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan dan juga mengukur panjang kecambah pada hari kedua atau setelah 48 jam. Saya akan mengeluarkan kecambahnya dulu dan meletakkan di atas kertas untuk mempermudah mengukur masing-masing dari kecambah. Pertumbuhan kecambah di hari kedua. Hasil pengukuran kecambah hari kedua dan grafik rata-rata pertumbuhan kecambah hari pertama dan kedua. Selama 2 hari diketahui bahwa kecambah yang
terdapat deterjen pada airnya, ia akan tumbuh sangat lama dan bahkan tidak tumbuh. Seperti pada yang 100% ini terdapat 4 kecambah yang tidak tumbuh dan pertumbuhannya itu sangat lama, bahkan dia tetap tidak tumbuh. Serta ketika terkena deterjen kapasnya akan menguning dan juga pada kacang hijaunya terdapat corak gelap seperti getah. Untuk konsentrasi deterjen rendah dan air kontrol, pertumbuhan kecambah sangat pesat. Setiap harinya akar kecambah tumbuh. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin rendah pula kesempatan kecambah untuk tumbuh. Artinya, deterjen dapat menghambat proses perkecambahan dan pertumbuhan kacang hijau karena kandungan bahan kimianya dapat mengganggu penyerapan air dan aktivitas sel pada biji. Sekian dari video dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.